Pernahkah kalian melihat sebuah patung yang justru dibuat untuk dihina? Jika kalian berkunjung ke makam jenderal legendaris Yue Fei di Hangzhou, Tiongkok, kalian akan menemukan pemandangan yang sangat tidak lazim. Di depan makam sang pahlawan, berdiri 5 patung besi yang dipaksa dalam posisi berlutut dengan tangan terikat ke belakang. Selama hampir 1 milenium, patung-patung ini telah ditampar, diludahi, bahkan dikencingi oleh jutaan peziarah yang datang. Patung utama di antara mereka adalah Qin Hui. Bagi rakyat Tiongkok, nama Qin Hui bukan sekadar catatan kaki dalam buku sejarah. Namanya telah menjadi sinonim dari kata pengkhianat. Ia dianggap sebagai arsitek utama di balik gugurnya pahlawan terbesar bangsa mereka. Namun, video ini tidak akan hanya membahas tentang patung besinya, melainkan bagaimana seorang cendekiawan yang sangat cerdas bisa berubah menjadi sosok yang menghancurkan moral sebuah kekaisaran dari dalam istananya sendiri. Kita akan melihat bagaimana sebuah pena dan bisikan bisa lebih mematikan daripada ribuan pedang di medan tempur. Inilah kisah tentang ambisi, ketakutan, dan bagaimana satu orang bisa mengubah jalannya sejarah sebuah dinasti. Qin Hui lahir pada tahun 1090 Masehi, di masa ketika dinasti Song sedang berada di ambang transformasi besar sekaligus ancaman yang nyata dari utara. Berbeda dengan rival masa depannya, Yue Fei, Qin Hui tidak lahir dari keluarga militer. Ia adalah seorang intelektual murni. Sejak muda, ia menunjukkan kapasitas otak yang luar biasa. Ia berhasil lulus ujian kekaisaran tingkat tertinggi yang disebut Jinshi, sebuah prestasi yang menempatkannya di jajaran elit birokrasi Tiongkok. Di awal kariernya, Qin Hui sebenarnya tidak terlihat seperti seorang pengkhianat. Saat bangsa Jin mulai menginvasi wilayah Song, ia termasuk salah satu pejabat yang bersuara keras untuk mempertahankan kedaulatan. Namun, sejarah berubah drastis pada tahun 1127 dalam sebuah peristiwa traumatis yang dikenal sebagai insiden Jingkang. Pasukan Jin berhasil menembus pertahanan ibu kota Kaifeng dan menawan Kaisar Qinzong beserta ayahnya. Ribuan anggota keluarga istana dan pejabat tinggi, termasuk Qin Hui dan istrinya, ikut diseret ke utara sebagai tawanan perang. Di tanah asing yang dingin itulah, karakter Qin Hui diduga mengalami perubahan permanen. Selama bertahun-tahun dalam tawanan, ia mulai menyadari bahwa dinasti Song mungkin adalah kapal yang akan karam, dan ia butuh strategi baru untuk bertahan hidup. Pada tahun 1130, sebuah keajaiban atau mungkin sebuah skenario terjadi. Qin Hui tiba-tiba muncul kembali di wilayah Song Selatan. Ia mengklaim bahwa ia berhasil membunuh penjaganya dan melarikan diri menempuh jarak ribuan mil untuk kembali mengabdi pada kaisar yang baru, Kaisar Gaozong. Namun, kepulangannya disambut dengan kecurigaan besar oleh para pejabat istana. Bagaimana mungkin seorang birokrat yang tidak memiliki kemampuan fisik militer bisa meloloskan diri dari pengawasan ketat bangsa Jin, bahkan membawa serta istrinya? Desas-desus mulai berhembus. Qin Hui tidak melarikan diri, melainkan dilepaskan oleh bangsa Jin sebagai agen ganda untuk memastikan dinasti Song tidak akan pernah lagi mencoba menyerang ke utara. Meskipun dihujani skeptisisme, Qin Hui memiliki satu kartu as yang sangat kuat. Ia tahu apa yang ingin didengar oleh Kaisar Gaozong. Kaisar baru ini didera ketakutan luar biasa. Ia takut jika kaisar lama yang ditawan berhasil dibebaskan, maka ia harus menyerahkan tahtanya. Qin Hui datang membawa solusi politik yang sangat manis bagi kaisar, perdamaian dengan bangsa Jin dengan cara apapun. Ketika Qin Hui dengan cepat naik jabatan menjadi Perdana Menteri, ia membawa agenda tunggal, menghentikan perang. Namun, agenda ini terbentur oleh satu sosok yang dicintai rakyat, yaitu Jenderal Yue Fei.
Jika Qin Hui adalah ahli strategi di balik meja yang dingin, Yue Fei adalah sosok dewa perang yang tak terkalahkan. Saat itu, pasukan Yue Fei sedang memenangkan serangkaian pertempuran krusial dan sudah berada di ambang batas untuk merebut kembali ibu kota lama, Kaifeng. Bagi rakyat, Yue Fei adalah harapan. Tapi bagi Qin Hui dan Kaisar Gaozong, kemenangan Yue Fei adalah ancaman politik. Disinilah Qin Hui memainkan peran liciknya. Ia tidak menyerang Yue Fei di medan perang, melainkan menyerang reputasinya di telinga Kaisar. Qin Hui mulai menanamkan benih paranoia, mengatakan bahwa Yue Fei terlalu populer di mata rakyat dan memiliki kekuatan militer yang terlalu besar, sehingga bisa saja melakukan kudeta kapan saja. Ia meyakinkan Kaisar bahwa perdamaian diplomatik jauh lebih aman daripada kemenangan militer yang tidak pasti. Tahun 1140 menjadi titik paling memilukan dalam drama ini. Pasukan Yue Fei baru saja memenangkan pertempuran besar di Yancheng. Kekalahan bangsa Jin sudah di depan mata. Yue Fei bahkan sudah bersiap mengirim serangan final untuk membebaskan wilayah utara secara total. Namun, di istana, Qin Hai sedang mempersiapkan serangan balik yang mematikan. Ia berhasil meyakinkan Kaisar untuk segera menarik mundur pasukan. Dalam satu hari yang tragis, Jenderal Yue Fei menerima 12 medali emas yang dikirim langsung dari Kaisar. Di masa itu, medali emas adalah perintah kekaisaran paling mendesak yang tidak boleh dibantah oleh siapapun. Isinya sangat singkat, namun menghancurkan. Hentikan semua serangan dan segera kembali ke ibu kota. Menerima perintah itu, Yue Fei dikabarkan menangis dengan sangat getir. Ia tahu bahwa mundur pada detik itu berarti menyia-nyiakan nyawa ribuan prajuritnya dan menyerahkan kembali tanah yang sudah direbut dengan susah payah. Ia berkata dengan putus asa, usaha 10 tahun hancur dalam sekejap. Namun karena kesetiaannya yang buta pada Kaisar, ia tetap patuh dan menarik mundur pasukannya. Itulah saat di mana kemenangan dinasti Song dibunuh bukan oleh musuh, melainkan oleh tangan pemimpinnya sendiri melalui bisikan Qin Hai. Sekembalinya Yue Fei ke ibu kota, ia tidak disambut sebagai pahlawan yang hampir menang, melainkan sebagai tahanan. Qin Hui tahu bahwa selama Yue Fei masih hidup dan memiliki pengaruh, posisinya sebagai arsitek perdamaian dengan bangsa Jin akan selalu terancam. Maka, ia merancang sebuah pengadilan palsu. Masalahnya, Qin Hui tidak memiliki bukti konkret bahwa Yue Fei melakukan pengkhianatan. Yue Fei adalah sosok yang sangat bersih dan setia. Ketika salah satu jenderal setia Yue Fei bertanya kepada Qin Hui, "Bukti apa yang kau miliki untuk menghukumnya?" Qin Hui menjawab dengan kalimat yang kemudian menjadi sangat terkenal dalam sejarah Tiongkok, "Mo Shu Yu." Secara harfiah, kalimat ini berarti mungkin ada atau tidak perlu ada bukti, tapi bisa saja ada. Itu adalah alasan hukum yang paling absurd sekaligus mengerikan dalam sejarah dinasti. Tanpa bukti, tanpa saksi yang sah, hanya berdasarkan asumsi dan paranoia Kaisar yang dipompa oleh Qin Hui, Jenderal Yue Fei akhirnya dieksekusi di penjara pada tahun 1142. Bersamanya, putra sulungnya dan beberapa pengikut setianya juga ikut dihabisi. Dengan kematian Yue Fei, Qin Hui berhasil menyingkirkan penghalang utama diplomasinya. Namun di saat yang sama, ia baru saja menandatangani vonis kutukan atas namanya sendiri untuk selamanya. Setelah kematian Yue Fei, Qin Hui menikmati kekuasaan absolut selama bertahun-tahun. Ia mengontrol istana dengan tangan besi dan memastikan tidak ada suara oposisi yang berani bangkit. Namun, kekuasaan yang ia bangun di atas darah seorang pahlawan ternyata sangat rapuh di mata sejarah. Qin Hui meninggal pada tahun 1155 karena sakit. Namun, kematian tidak mengakhiri hukumannya.
Ketika dinasti Song akhirnya jatuh dan berganti, kebenaran tentang kepahlawanan Liu Fei dipulihkan sepenuhnya. Sebaliknya, Qin Hui secara resmi dinyatakan sebagai pengkhianat negara. Kebencian rakyat terhadapnya bahkan masuk ke dalam ranah kuliner. Tahukah kalian asal-usul Yu Tao atau yang di Indonesia kita kenal sebagai cakwe? Konon, makanan ini diciptakan oleh rakyat sebagai simbol protes. 2 batang adonan tepung yang digoreng bersama itu melambangkan Qin Hui dan istrinya, Nyonya Wang. Rakyat ingin menggoreng sang pengkhianat di dalam minyak panas sebagai bentuk pelampiasan amarah. Hingga hari ini, patung besi Qin Hui yang berlutut di Hangzhou tetap menjadi pengingat bisu. Meskipun ia memenangkan pertarungan politik di masanya, ia kalah dalam pengadilan sejarah. Ia adalah bukti nyata bahwa kekuasaan yang didapat dengan cara mengkhianati bangsa sendiri hanya akan berujung pada kehinaan yang abadi, beku dalam besi dan terus ditampar oleh waktu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.